Kang, aku bukannya mau ngorek-ngorek, cuma aku mau bacain satu tweet aja. Ya, Ini boleh lah. Kang yang dulu dan kemudian yang sekarang tuh seperti apa. Kang Emil kan dulu. Bapak Ridwan Kamil telah klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara, begitu. Mungkin sewaktu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak. Begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang. Jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar, begitu Pak. Dan kalau yang dari saya lihat pun chatting-chattingannya itu memang Bapak terlihat tidak suka dengan Mbak ini. Mungkin ya sebatas antara memberikan beasiswa kuliah saja. Tapi mungkin Mbaknya mengharapkan yang lain Pak. Mungkin tidak hanya beasiswa tapi menginginkan Bapak menjadi pendamping hidupnya. Begitu, mungkin. Pasti udah pada lihat lah ya klarifikasinya Pak Ridwan Kamil mengenai yang lagi viral. Tapi sekarang fokus gue lebih ke perempuan jahat yang lagi menuntut keadilan. Yes, menurut gue perempuan ini jahat banget, terlepas klarifikasi dari Pak RK itu bener atau tidaknya, tapi lo adalah perebut laki orang. Dan sekarang dengan lantangnya lo meminta keadilan atas dasar lo seorang ibu yang pasang badan demi anaknya, dan secara tidak langsung lo meminta simpati dari masyarakat. Apakah lo gak malu? Tolong ya, tolong banget untuk para stasiun TV dan juga para YouTuber, jangan ada yang ngundang si Enong-Enong ini buat masuk podcast. Jangan dikasih panggung, template-nya udah jelas, nanti datang ke podcast, nangis-nangis, dikasih tisu, aku tuh sebenarnya ini, aku tuh sebetulnya itu. Enggak, lo tetap pelakor. Ini kan lo speak up juga karena udah terlanjur belendung dan merasa ditinggalkan, takut tidak dipertanggungjawabkan. Coba aja lo nggak belendung, mungkin lo masih menikmati juga kan? So ya, intinya tidak ada yang namanya keadilan untuk pengganggu rumah tangga orang. Jangan dikasih panggung, jangan dikasih podcast, jangan tiba-tiba dijadiin BA. Kalau memang kalian adalah tim woman support woman, boleh silahkan kita support ke istri sah. Ya, Bapak tadi udah ada itikat baik menghubungi aku, telepon aku barusan saja. Jadi di sini aku nggak bisa ngomong banyak. Udah itu dulu. Tadi udah ditelepon. Untuk masalah kalian mau judge aku apapun itu. Baru gue tinggal liburan udah ada berita baru, perkara Gundik minta keadilan, say. Begitu gue landing Tokyo terus nyalain HP, baru gue sempet bisa baca DM terus banyak yang minta nih gue kasih pendapat soal Gundik yang minta keadilan ini. Dan gue kaget juga nih, siapa lelakinya gitu ya, say. Ada aja gebrakan bergundikan di tahun 2025 ini. Terus jangan pada salfok sama mata gue yang sebelah ya ini merah, baru gue tetesin air mata, untung bukan air bah. Jadi gue sempet agak bingung nih dengan konsepnya Gundik minta keadilan kayak mana gitu saya ceritanya. Kalau kata gue mah dari awal lu udah memulai perselengkian itu, kan lu udah tahu nih, lu aja udah kagak adil sama keluarga seseorang, terus sekarang lu minta keadilan tuh kayak mana? Memang dari awalnya, dari nasib lu ya, udah awalnya lu dijadiin Gundik aja tuh lu udah bakal diperlakukan tidak adil. Terus sekarang kenapa lu jadi minta keadilan? Lu siapa? Lu udah laga lu udah kayak istri sah, istri sah aja belum sakit hati, belum sempat minta keadilan, udah sakit hati. Terus sekarang lu yang minta keadilan, mungkin lu jauh. Kenapa gitu, maksud gue lu bisa kepikiran minta keadilan? Lu aja udah minta maaf belum? Kenapa makin kesini pergundikan ini makin malah pada kagak tahu diri gitu ya, say? Oh, lu katanya urusan anak kayak segala macem ya, itu urusan anak harus apa sih namanya diperjuangkan begitu ya. Tetep aja ya, anak lu kan juga kagak sah. Bagaimana lu bisa minta keadilan coba? Kan dari awal lu udah tahu nih, lu sama si laki udah tahu nih berbuat kesalahan, berbuat dosa. Lu berdua emang dajal kan ya? Kan seharusnya dari awal lu berdua udah tahu nih, kalau lu ngelakuin hal tersebut konsekuensinya apa? Bisa ke arah apa? Bisa juga punya anak, ya kan? Kalau emang lu sebagai emak ya, atau waktu saat itu belum jadi emak lah ya, tapi kan lu udah tahu nih bisa ada kemungkinan terjadi gitu ya. Lu udah mikir, lu kagak mungkin lu ngelakuin. Dengan lu ngelakuin begitu dan akhirnya jadi nih anak lu aja udah berbuat tidak adil buat anak lu. Udah,
Udah, mendingan menurut kata gue mah ya, para gundik-gundik ini udah kagak usah pada sok-sok mencari keadilan daripada gue cabein tuh lobang lu. Bukan mulut lu lagi, bukan mata lu lagi, lobang lu gue cabein. Biar kojotan lo. Gue tahu emang kagak ada salahnya nih anak ya. Nih anak kagak salah, kagak minta dilahirin dari lu, kagak minta jadi maksudnya kagak minta untuk dihasilkan dari benih lu berdua, ya kan? Dari benih yang sama-sama haram. Cuman ya udah jadi bubur. Ya sekarang gimana ceritanya, lu orang aja nih. Gimana nih yang terbaik buatnya anak? Urusan lu berdua, lu orang yang berbuat dosa, ya kan? Lu orang ya yang mencari solusinya bagaimana. Tapi kalau lu ngomong soal keadilan, jangan berani-berani lu ya. Dari awal lu sudah memutuskan untuk berbuat seperti itu sampai akhirnya bisa menjadi anak kan. Sebelum jadi anak kan berbuat dulu ya. Itu namanya lu sudah berbuat tidak adil kepada keluarganya, juga kepada sebenarnya juga kepada diri lu sendiri. Kok maunya dijadiin gundik, cuma dijadiin celup-celup doang, celup-celup sosis, ya kan? Terus sampai akhirnya begitu jadi anak, lu tuh sudah tidak adil ke anak lu sendiri. Jadi jangan sok-sok minta keadilan. Emang udah gak ada keadilan buat lu di sini, tau gak? Lagi heboh perselingkuhan antara politikus dengan selebgram. Gue nggak ngerti dia di mana pantesnya jadi selebgram, karena yang gue lihat di Instagramnya jualan ini. Kenapa ya cewek-cewek kayak gitu tuh template semuanya? Template cuy. Lihat deh. Iya gak? Tapi anyway, gue bingung banget. Setiap ada kasus perselingkuhan pasti yang dicecer itu perempuan. Kenapa gak ditanya sama lakinya? Tanya deh sama lakinya, apa sih yang lu cari gitu loh. Duit udah ada, jabatan udah ada, anak udah punya, istri cakep. Apa yang dicari sih para laki-laki gitu loh. Bingung gue kadang. Gini, yang namanya perselingkuhan, yang namanya orang ketiga, itu tuh akan datang ketika pintunya kebuka. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena perempuan penggoda, perempuan template yang mukanya lancip, hidungnya lancip, softline-nya berwarna, ngerti kan maksudnya ya, yang begitu bentuknya, itu tuh akan selalu ada gitu loh. Mau dibilang dia gak kegatalan dari awal kek, mau dibilang yang duluan ngechat siapa kek, itu tetap aja isi Instagramnya itu tuh penggoda. Kenapa dia isi Instagramnya itu tetong-tetong apa semua seksi-seksi? Ya karena jualannya begitu pasif agresif. Nah, gue tidak akan mendukung ani-ani, tidak. Woman support woman tidak berlaku untuk ini. Menurut gue tidak. Karena kayak that's the consequences, sis. Kayak lo tuh jualan, ya. Sorry banget gue kalau kasar, gue bodo amat. Lo tuh jualan, jadi yang kebablasan lo, terima aja. Namanya juga jualan kan? Salah kalau misalnya ada yang sampai ngehujat-hujat babynya, karena babynya tidak request kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada di kandungan seorang ani-ani, enggak. Jadi kita liatin aja maknya. Gitu. Gue sih maaf banget ya, gue kayak ngeliatnya kayak apa, syukurin gitu. Terus bisa-bisanya dia bilang dia bermoral. Gue nggak ngerti. Dia bisa nggak cari di KBBI itu arti bermoral dengan isi Instagram kayak gitu. Aduh, gue mah, Neng, udahlah, jualan kok. Udah kalau jualan aja lah. Terus lucu pasti. Yang support pasti yang jualan juga. Yang ada di Instagramnya tuh, yang support dia di itu pasti jualan. Gue tuh yang ngeliat cewek-cewek jualan kayak gitu, aduh, gue mau ngeliat kayak udah dapet berapa nih gitu. Balik lagi ke laki-lakinya ya. Sebenarnya gini, lu tuh sebagai laki-laki yang sudah punya istri, udah punya anak, kayak ibaratnya keluarga lu tuh udah lengkap deh. Lu udah punya semua gitu. Duit ada, semua ada. Lu kenapa gitu loh tergoda sama yang kayak gitu? Apa sih yang dicari? Lu tuh bukan raja, woy. Yang classy, yang cantik, high value, lu mau milikin, mau jadi istri lu. Tapi lu mau nyicipin juga yang tetong-tetong di mana-mana. Gue nggak ngerti deh konsep kayak gitu. Jangan biasain ya. Ini nih yang namanya nafsu. Akal sehat lu di sini. Lu jangan sampai akal sehat dulu deh nomor 1. Ya, tolong deh buat para laki-laki. Gue minta tolong banget. Hindari deh perempuan-perempuan penggoda itu ya.
Akan selalu ada masalahnya. Kita nggak bisa pungkiri, akan selalu ada. Ya, cuma ini mindset lakinya yang harus diganti nih. Ya, sama biasain ya laki-laki di luar sana, kalian tuh tolonglah bersyukur punya istri cakep, pinter. Tuh, diomelin gue. Nih ya laki-laki ya, pergunakanlah kepala nih yang ada di sini nih. Jangan pala bawah mulu yang dipuasin ya. Yang di bawah mah gak akan pernah puas. Ya, gue kasih tahu semua lobang sama. Ya, ini lo aja nih yang diganti nih. Kalau lu bersyukur terus, ya Allah. Udah, gampang deh hidup lu. Guys, melalui klarifikasi yang panjang di Instagram, Kang Emil mengakui pernah bertemu dengan Lisa. Pertemuan itu hanya terjadi 1 kali. Kang Emil juga mengatakan permasalahannya dengan Lisa sudah selesai pada 4 tahun yang lalu. Hingga Kang Emil klarifikasi Lisa Mariana dan siap tes DNA. Sementara Lisa Mariana juga mengaku telah hamil akibat hubungan gelapnya dengan diduga Ridwan Kamil. Kini Lisa mengaku membesarkan anak hasil hubungan gelapnya seorang diri. Ridwan Kamil telah buka suara terkait dugaan dirinya selingkuh dan menghamili seorang wanita bernama Lisa Mariana. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Ridwan Kamil membantah isu perselingkuhan dan menghamili Lisa Mariana. Ridwan Kamil pun membantah tuduhan tersebut dan mengancam akan menempuh jalur hukum. Lisa kini menyatakan kesiapannya untuk melakukan tes DNA. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Lisa Mariana, Sunan Kalijaga.